Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmal Akbar dan Nama saya Muhammad Isena Rektor Rahab, kami dari kelompok 8 ingin presentasikan hasil kerja kami mengenai CPM, Corporate Performance Management. Apa saja sih yang bakal kita pelajari dari CPM? Yaitu 1. Definisinya, 2. Tujuan, 3. Alat dan teknik dari CPM, 4. Proses implementasi CPM, 5. Tantangan dalam CPM, 6. Contoh penerapan CPM, dan yang terakhir kesimpulan. Langsung saja masuk bab 1. Apa itu CPM? CPM adalah atau yang bisa disebut Corporate Performance Management, yaitu pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk memantau dan mengelola kinerja mereka dalam mencapai tujuan yang strategis. CPM mencakup penggunaan data, teknologi, dan alat manajerial untuk mengukur dan menganalisis kinerja organisasi secara menyeluruh, dari aspek keuangan hingga non-keuangan. Selanjutnya, fungsi dari CPM. Adapun fungsinya ialah 1. Memastikan bahwa perusahaan bergerak ke arah yang benar sesuai dengan visi dan misi. 2. Menyediakan alat untuk memantau pencapaian tujuan bisnis dan merencanakan masa depan. 3. Mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dalam organisasi perusahaan. Berikut adalah dashboard dari CPM. tujuan CPM. Tujuan dari CPM yaitu pertama, meningkatkan efisiensi dengan mengoptimalkan proses dan sumber daya perusahaan. Yang kedua, meningkatkan pengambilan keputusan dengan menyediakan data dan informasi yang relevan buat manajer membuat keputusan. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan memastikan bahwa semua pihak dalam perusahaan bertanggung jawab atas hasil dan result. 4. Meningkatkan kepuasan pelanggan dan stakeholder dengan memantau kinerja perusahaan dapat menyelesaikan diri dengan kebutuhan. 3. Apa alat dan teknik CPM? Alat dan teknik dalam CPM ada 3, yaitu Balance Scorecard atau disebut BSC, yang kedua ada Key Performance Indicator atau disebut KI, dan terakhir adalah Benchmarking. Balance Scorecard atau BSC adalah alat yang digunakan organisasi dari 4 perspektif, yaitu keuangan, proses bisnis internal, pelajaran dan pertumbuhan, disebut learning growth, dan terakhir adalah pelanggan. BSC membantu perusahaan melihat kinerja mereka tidak hanya dari sisi finansial, tapi juga dari sisi non-finansial yang mempengaruhi kesuksesan jangka panjang. Jadi ini adalah contoh dari BSC yang perusahaan biasanya gunakan untuk perkembangan perusahaan mereka. KPI atau Key Performance Indicator adalah alat metrik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tujuan strategis tercapai. KPI dapat bersifat finansial atau finansial. Contohnya ada di gambar bersama. Aspek-aspek dari KPI yaitu keuangan, memiliki poin yaitu margin laba bersih dan ROI, return on investment. Yang kedua ada pelanggan, poinnya yaitu kebutuhan pelanggan dan retensi pelanggan. 3. Operasional dengan poin produksi dan efisiensi produktivitas. Yang terakhir yaitu karyawan, dengan poin tingkat karyawan dan tingkat absensi dari karyawan. Benchmarking adalah teknik yang digunakan untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan standar industri atau pesaing terbaik. Dengan membandingkan kinerja perusahaan terhadap benchmark, perusahaan dapat mengetahui harga di pasar dan menemukan area untuk perbaikan. Bagaimana sih proses implementasi CPM? 1. Menentukan tujuan strategis. Sebelum melakukan pengukuran kinerja, perusahaan harus menetapkan tujuan strategis yang jelas dan terukur. 2. Pemilihan dan penetapan KPI. KPI yang relevan harus dipilih berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. KPI ini akan menjadi indikator utama kinerja. 3. Pengumpulan data dan analis. Mengumpulkan data yang diperlukan dari berbagai departemen dan sumber untuk menganalisis kinerja. Yang keempat, penilaian kinerja. Evaluasi kinerja dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan target dan KPI yang ditetapkan. 5. Tindak lanjut dan perbaikan. Jika kinerja tidak memenuhi target, langkah-langkah korektif perlu dilakukan. Ini bisa melibatkan perubahan dalam strategi, proses, atau sumber daya.
Apa tantangan dalam CPM? 1. Pengumpulan data yang tidak konsisten. Perusahaan seringkali menghadapi masalah dalam mengumpulkan data yang akurat dan konsisten untuk diolah dalam CPM. Kedua, resistensi terhadap perubahan. Karyawan dan manajer mungkin merasa tidak nyaman dengan perubahan yang dibawa oleh penerapan CPM. Ketiga, keterbatasan teknologi. Alat dan sistem yang digunakan dalam CPM harus dapat mendukung pengolahan data yang besar dan kompleks. Perusahaan perlu berinvestasi dalam infrastruktur yang tepat. Keempat, kesulitan menetapkan KPI yang tepat. Memilih KPI yang tepat bisa menjadi tantangan, terutama dalam memastikan bahwa KPI tersebut benar-benar mencerminkan kinerja yang relevan. Contoh perusahaan yang berhasil mengimplementasikan corporate performance management. Yang pertama ada perusahaan Google menggunakan KPI untuk efektivitas produk dan kepuasan pelanggan. Mereka juga menerapkan ESG untuk memastikan bahwa fokus mereka tidak hanya pada keuangan, tapi juga pada inovasi dan Balance Scorecard dan OKR Google dari sisi keuangan pendapatan sekitar 285,8 miliar US dollar pada tahun 2020. Margin keuntungan naik 24,7%, pertumbuhan revenue mencapai lebih dari 20% per tahun. Dari sisi pelanggan, pengguna aktif Google Search mencapai 4,3 miliar per bulan, market share mencapai 91,9% global, dan kepuasan pelanggan berdasarkan GSAT 4,2 dari 5. Proses internal pada proyek dan R&D lebih dari 200 per tahun. Waktu pengembangan mencapai 12 sampai 18 bulan dan paten baru mencapai 2.900 lebih per tahun. Berdasarkan pertumbuhan pelajaran, investasi karyawan mencapai 1 miliar per tahun. Dari sisi pelatihan 40 lebih jam per karyawan dan per tahun. Dan si karyawan mencapai 86%. Dan dari sisi metodologi kerja, OKR pewartalan target mencapai 70-80% tercapai. Peer review 360 derajat feedback, kinerja berbasis data, metode titik. Perusahaan kedua yaitu General Electric. Pendapatan atau revenue turun dari 122,5 miliar menjadi 71,3 miliar pada 2023. Penurunan signifikan terjadi antara 2018 dan 2020. Laba bersih atau net income bertransformasi dari rugi menjadi untung. 2018 rugi sebesar 0,7 miliar dan pada tahun 2023 untung sebesar 4,8 miliar. Kesimpulan, corporate performance management adalah alat penting bagi perusahaan mengelola kinerja secara efektif dan mencapai tujuan strategis mereka. Mereka menggunakan alat seperti balance scorecard, key performance indicator, dan benchmarking. Perusahaan dapat memantau dan monitor mereka. Meskipun ada tantangan dalam implementasinya, kemampuan jangka panjang dari CPM sukses sangat signifikan, baik untuk efisiensi internal, pengambilan keputusan, maupun kepuasan pelanggan. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih.